Salam pembaharuan. Kembali lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mulai tancap gas dalam mempersiapkan diri di pemilu 2024, di mana AHY mulai melakukan komunikasi dan penjajakan politik dengan jajaran elit partai lain. Sebelumnya, AHY pernah mencoba peruntungannya di Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Meski menerima kekalahan di putaran pertama Pilkada, kala itu AHY Silviana mengantongi 937.955 atau sekitar 17,05% suara warga DKI. Dengan modal demikian, mungkinkah AHY memenangkan pertarungan di Pilpres 2024? Nah, mari kita simak pandangan dari pengamat politik Indonesia. Yang pertama, datang dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN, Adib Miftahul. Adib menilai AHY lebih baik kembali mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 dibandingkan ikut bertarung di Pilpres 2024. Pengamat politik dari UINS Tangerang itu melihat maju di Pilkada DKI menjadi pilihan yang lebih realistis bagi putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Kalau saya kira AHY lebih realistis kalau melihat politik dan track recordnya, mending tarung di Pilkada DKI dibanding di Pilpres. Apalagi Demokrat terlempar dari 5 besar. Kata Adib dikutip dari Suara Jakarta 21 Februari 2022. Saya kira friksi yang timbul di dalam internal Demokrat juga berpengaruh. Saya kira AHY fokus pada pilkada lebih realistis untuk dia, pungkas Adib. Lanjut, yang kedua, pandangan dari Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti banyaknya kader Partai Demokrat di daerah yang memutuskan untuk keluar alias minggat. Menurut Fernando Emas, mundurnya beberapa kader potensial Partai Demokrat di banyak daerah membuktikan ketidakmampuan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam memimpin partainya. Sejak awal saya sudah memperkirakan akan terjadi kekisruhan di dalam internal Partai Demokrat pasca musda daerah, provinsi maupun musyawarah cabang atau kabupaten kota, ujar Fernando Emas kepada wartawan pada Rabu 3 Agustus 2022. Dirinya melihat kepemimpinan AHY terkesan sangat tidak demokratis. Ditambah lagi, sistem pemilihan ketua Partai Demokrat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota tidak mutlak ada pada hasil musda dan muscap. Alhasil, sangat berpotensi untuk dilakukan transaksional agar seseorang terpilih sebagai ketua, ujarnya. Selain itu, menurut Fernando Emas, gaya kepemimpinan AHY yang memimpin Partai Demokrat seolah seperti perusahaan, bukan sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Bahkan, Fernando Emas menyebut AHY sebaiknya jangan berharap bisa menjadi presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024. Pasalnya, AHY tidak mampu memimpin Partai Demokrat dan bahkan menjadi amburadul. Hal itu juga berpotensi perolehan suaranya akan anjlok, ungkap Fernando Emas. Nah, lanjut yang ketiga, pandangan dari pengamat politik Adi Prayitno. Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno mengingatkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk tidak mencoba-coba mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia ini mengungkapkan elektabilitas AHY masih terbilang rendah. Problemnya belum masuk 3 besar karena maju Pilpres tentunya untuk menang bukan untuk coba-coba, kata Adi di Jakarta, Selasa 10 Mei 2022. Dengan fakta tersebut, lanjut Adi, AHY harus sadar diri bila nanti hanya ditawarkan sebagai cawapres. Bahkan bisa jadi tidak sama sekali, ungkapnya. Adi menjelaskan realitas politik mesti disiapkan AHY meski koalisi nampak masih begitu cair. Saat ini AHY akan roadshow ke semua ketua umum partai.
Diketahui, parameter politik Indonesia menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan tokoh terkuat sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ini terlihat dari hasil survei terbaru yang dilakukan pada 15 sampai 29 Juni 2022. Survei ini melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, tingkat kepercayaannya 95%. Dan margin of error 2,9%. Adi Prayitno menjelaskan hasil survei menempatkan 3 aspek sebagai alasan publik memilih kandidat. Psikologis 52,7%, rasional 30,1%, dan sosiologis 2,2%. Dalam pemilihan ada yang kita sebut preferensi rasional yang melihat kinerja sosok pemimpin yang baik dan bisa memimpin Indonesia, serta aspek psikologis dan sosiologis, kata Adi kepada wartawan Selasa 12 Juli 2022. Ganjar paling mencolok di posisi atas karena memiliki kinerja yang baik dan dianggap dekat dengan rakyat. Kinerjanya itu terbukti sesuai dengan hasil 26,2%. Ganjar dinilai merakyat dan menganggap Ganjar baik. Itu yang membekas di hati para pemilih Ganjar, pungkasnya. Seperti diberitakan, ribuan santri bersama kiai, ustadz, ulama, dan sejumlah pimpinan pondok pesantren menggelar doa bersama agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024. Mereka yakin beliau adalah sosok pemimpin yang baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Sholawatan dan kami tulus berdoa untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk beliau, Bapak Ganjar Pranowo, agar menjadi pemimpin ke depan, menjadi Presiden Indonesia di 2024. Tutur pimpinan Ponpes Al-Fatah, Gus Haji Hajar Saputra Sayuti di lokasi, Jumat 5 Agustus 2022. Menurut Hajar, Ganjar merupakan tokoh nasionalis dan religius, dekat dengan kalangan ulama dan pondok pesantren. Bahkan dipuji karena telah menjadikan Haji Taj Yasin Maimun, putra dari Kiai Haji almarhum Maimun Zubair, sebagai wakil gubernur Jawa Tengah mendampinginya. Itu menunjukkan beliau sangat menghargai kita, menghormati orang pesantren, mau menjadikan orang pesantren berada di barisan-barisannya, menjadikannya wakil gubernur, ucapnya. Hajar menyatakan kepemimpinan Ganjar Pranowo telah terbukti membawa perubahan bagi masyarakat di Jawa Tengah, terutama dalam bidang infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kami sudah melihat keberhasilan beliau memimpin Jawa Tengah. Beliau tokoh nasional yang luar biasa, imbuhnya. Hajar mengajak masyarakat Indonesia, khususnya kalangan santri dan pondok pesantren, untuk mendukung Ganjar sebagai Presiden 2024. Jangan ragu-ragu untuk mendukung Bapak Ganjar sebagai Presiden 2024. Sudah terbukti, telah teruji, bersih dari korupsi, tidak macam-macam, dan beliau pilihan terbaik untuk 2024 nanti, supaya Indonesia lebih maju, lebih sejahtera rakyatnya, adil dan makmur, ujarnya.